Mintalah rahmat-Nya untuk memiliki hati seperti hati Allah, hati yang dibuat dalam rupa Allah, yang ikut merasa sakit ketika menyaksikan orang lain menderita, lemah dan tak berdaya. Saatnya kita menyadari bahwa Allah bersedih dalam hatinya ketika Dia melihat malapetaka yang menimpa manusia. Saatnya kita menyadari bahwa buah roh dunia semakin gencar, ingin menghancurkan karya Allah bagi manusia. Shalom ras menjua-jua. Nande Bapa turang rasenina si ikelengi Tuhan Ta Yesus Kristus dimanapun kita berada. Bertemu lagi pada pagi hari ini di Sapaan Teduh kita. Sebelum kita memulai renungan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada pagi hari ini dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan menjaga menyertai kami dalam tidur kami satu malam hari ini. Dan pada pagi hari ini Tuhan sudah bangunkan kami dengan nafas kehidupan yang masih boleh layak kami terima. Terima kasih Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami, pekerjaan kami, pelayanan kami dalam satu hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu sebagai rema dan pondasi di dalam kehidupan kami, agar kami semakin dikuatkan dan kami semakin bisa bersandar pada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai yang ke-22. Saya bacakan. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hari ini kita belajar tentang firman Tuhan di mana Petrus berkata kepada Yesus, sampai berapa kali sih seharusnya ketika ada orang berbuat salah kemudian kita harus mengampuninya? Apakah harus sampai 7 kali? Kemudian Yesus sampaikan bahwa bukan, tapi melainkan sampai 70 kali 7. Kekalangan Tuhan, mungkin kita sudah sering mendengar ayat ini, tapi pada pagi hari ini kita diingatkan kembali tentang firman Tuhan. Jadi ada sedikit pemahaman bagi Petrus dan orang-orang Yahudi mungkin pada umumnya menganggap bahwa mengampuni sampai 7 kali adalah pengampunan yang sempurna atau batasnya hanya sampai 7 kali. Jadi mungkin ini ada yang harus perlu kita gali. Ada apa dengan angka 7? Jadi bagi orang Yahudi, angka 7 adalah angka yang sempurna, atau biasanya angka yang religius ya, yang berkaitan dengan Tuhan. Misalnya ketika kita hubungkan dalam perjanjian lama, Kejadian pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai yang ketiga, dikatakan bahwa Allah memberkati semua ciptaannya pada hari yang ketujuh.
atau pada hari Sabat ya. Makanya sampai sekarang pun orang-orang Israel sangat mengkultuskan hari Sabat. Kemudian selanjutnya dalam cerita Alkitab yang lain ada dikatakan 7 kaki dian atau lampu ya atau pelita. Kemudian ada penghitungan tahun Yobel yang ke-50 yang biasanya itu disebut sebagai tahun pembebasannya orang Israel. Itu juga diambil dari perkalian angka yang ke-7. 7 kali 7 itu 49. Kemudian tahun yang selanjutnya, tahun yang ke-50, itulah tahun pembebasan. Kemudian dalam cerita yang lain dikatakan dalam Alkitab, dalam ritual atau tindakan pendamaian dan pentahiran itu juga diselesaikan dengan 7 kali percikan. Dan masih banyak lagi. Tapi salah satu yang menarik adalah dalam cerita Alkitab, misalnya cerita Kain dan Habel. Ya, ketika Kain sudah membunuh Habel, Allah mengutuk Kain supaya dia terasing dari tanah. Jadi ketika Kain mengerjakan tanah, tanah itu tidak akan lagi memberikan hasil. Kain akan menjadi pelarian dan pengembara di bumi. Akan tetapi siapa yang membunuh Kain dalam pelarian dan pengembaraan di bumi akan dibalas 7 kali lipat. Ini bisa kita baca dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Bahkan Bapak Ibu di dalam ayat yang ke-24 dikatakan pembalasan terhadap Lamek adalah 77 kali lipat. Nah, ini menarik ya. Jadi apa yang dikatakan Yesus tentang ini adalah sesuatu yang relevan dan kontekstual dengan kehidupan orang Yahudi pada masa itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, zaman kita percaya inilah zaman perjanjian baru ya, di mana zaman kasih karunia. Sehingga ketika kita hubungkan Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24 dan Matius 18 ayat yang ke-22 yang baru selesai kita baca, ini seperti Yesus mengubah rasa dendam dengan pengampunan ya. Kemudian pertanyaannya adalah pengampunan yang bagaimana? Bukan pengampunan terbatas hanya 7 kali yang mungkin mereka anggap selama ini adalah pengampunan yang sempurna, itu hanya 7 kali ada batasnya. Tapi pengampunan yang dimasukkan Yesus adalah pengampunan tanpa batas ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada satu hal yang esensial mungkin di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu adalah kasih karunia selalu mendahului perbuatan. Kalau kita sering dengar sola gratia, ya, hanya karena anugerah kita diselamatkan, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kelayakan kita, tapi karena kita dilayakkan, karena kita dilihat oleh Allah ya, dengan cinta dan kasih ya. Kita dilihat pada kacamata yang benar ya. Sebenarnya ini yang menjadi dasar kita untuk bisa mengampuni orang lain, karena kita pun terlebih dahulu sudah diampuni dan dikasihi oleh Allah dengan cinta dan kasih agape ya, kasih tanpa syarat. Kita bukan layak tapi dilayakkan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, ini yang menjadi dasar bagi kita untuk bisa melakukan pengampunan tanpa batas ya. Kemudian mungkin orang yang paling sering mungkin menyakiti kita di dalam kehidupan kita adalah orang-orang terdekat kita sendiri. Mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak-anak, mungkin keluarga, atau mungkin orang-orang di sekitar pelayanan di gereja. Ini mungkin orang-orang yang sering menyakiti kita. Makanya di dalam istilah karo, kalau kamu pernah dengar, tinaruh sada saga nge makasiantuken, buluh sadanda purun nge makasi geseken ya. Telur yang satu tempatnya yang bisa berbentrokan dan bambu yang satu tempat juga yang bisa bergesekan. Artinya kekalangan Tuhan yang bisa menyakiti kita ataupun mungkin berpotensi untuk terjadinya konflik itu adalah orang-orang terdekat kita gitu. Jadi dari firman ini pengampunan tanpa batas
ada satu yang mungkin bisa kita pelajari bersama, yaitu adalah fokus pada hal yang bisa kita kendalikan, ya. Bahwa hidup ini tentang ada yang tidak bisa kita kendalikan, kemudian ada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan adalah orang lain, ya, sesuatu yang di luar diri kita sendiri. Pikiran orang lain terhadap kita tidak bisa kita kendalikan, sikap orang lain terhadap kita tidak bisa kita kendalikan, orang mau ngomong apa tentang kita juga tidak bisa kita kendalikan. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri, pikiran kita sendiri. Itu yang bisa kita kendalikan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada pernah mengatakan begini, tidak ada yang bisa menyakiti dirimu tanpa seizinmu. Menarik ya. Jadi sebenarnya kunci pengampunan adalah diri kita sendiri. Tapi walaupun tidak mudah, ketika kita mau belajar, Tuhan akan berikan hikmat. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita sama-sama belajar untuk fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Itu pikiran kita, hati kita. Ya, jangan fokus pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Orang lain tidak bisa kita kendalikan. Dia mau ngomong apa tuh tidak bisa kita kendalikan. Oleh karena itu, ini pun menjadi salah satu kunci untuk bisa kita mengampuni tanpa batas. Yang pertama, karena kita punya kesadaran bahwa kita pun terlebih dahulu sudah diampuni oleh Kristus, dan kita bukan karena layak tapi dilayakkan. Dan yang kedua adalah fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita, karena damai sejahtera dari surga akan datang buat kita ketika kita bisa mengampuni. Karena yang dimerdekakan sebenarnya adalah diri kita sendiri. Itu yang diajarkan Yesus. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, saya berdoa secara pribadi, Tuhan pimpin kita semua anak-anaknya bisa melewati hari ini, ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Kami sudah belajar tentang firman-Mu, bagaimana harus mengampuni. Dan kami mengingat bahwa dasar kami mengampuni adalah Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kami. Tuhan sudah memberikan kasih karunia, melihat kami dengan cinta dan kasih. Ini menjadi dasar bagi kami untuk bisa mengampuni kesalahan orang yang berbuat salah bagi kami, Tuhan. Ini menjadi dasar bagi kami, dan kami fokus pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Kami fokus pada diri kami, bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa menyakiti diri kami tanpa seizin kami sendiri. Bapa di surga, mungkin ini bukan satu hal yang mudah, karena terkadang ada ego, karena terkadang ada rasa egosentris dalam diri kami yang menghambat diri kami untuk bisa mengampuni. Tapi kami percaya ketika kami mau belajar firman Tuhan, kami dikuatkan kekuatan yang datangnya daripada Kristus yang menguatkan kami sehingga kami bisa melakukan firman-Mu. Dan tentunya damai dari surga ini yang datang bagi kami, sehingga kami tenang menjalani hari-hari kami tanpa ada rasa dendam, tanpa ada rasa yang tidak enak di dalam hati yang menggerogoti tubuh kami, sehingga kami sulit tidur, sehingga kami berpikir overthinking, sehingga kami berpikir negatif. Akhirnya kami tidak tenang menjalani hidup kami, karena ada banyak hal-hal yang tidak bisa kami ampuni dalam diri kami. Bapa di surga, berkati kami semua, kuatkan kami Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa secara khusus hari ini buat semua serayan Tuhan dan jemaat, dan semua mengambil bagian dalam pelayanan di GBKP Runggun Cililitan. Kau yang berkati hamba-hamba-Mu Tuhan, pendeta, pertua diaken, emeritus, semua mengambil bagian, entah itu pemusik, entah itu koster gereja, entah itu admin, semua yang mungkin tidak kami sebutkan satu persatu Tuhan, dan jemaat juga pastinya.
Kau yang berkati mereka Tuhan di dalam imannya secara khusus, supaya semakin hari semakin bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Berikan mereka semangat dan kekuatan untuk bisa melayani Tuhan. Jemaat juga menjadi jemaat yang visioner, jemaat yang melayani, semua bersama-sama melayani untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah dalam keharmonisan, dalam persekutuan, Engkau yang berkati, dalam rencana-rencana pelayanan Engkau yang berkati, dan semua hal-hal yang didoakan, diharapkan dalam pelayanan Runggun Cililitan, Engkau yang memberkati. Terima kasih Bapa, aktivitas kami satu hari ini juga kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Ini doa dan kerinduan kami di dalam Kristus Yesus kita berdoa, seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.